Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan konservasi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Tenggara. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis yaitu variasi antara spesies dalam suatu ekosistem. Artinya dalam satu ekosistem tuh berbeda-beda hewannya, tetapi dalam satu genus yang sama. Adapun keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, kita dapat mengambil contoh dari genus Panthera. Keanekaragaman tingkat jenis dalam suatu genus Panthera yaitu harimau atau Panthera tigris dan macan tutul atau Panthera padrus. Keduanya memiliki ukuran, warna bulu, tipe loren, dan lingkungan hidup yang berbeda. Nah, adapun masalah yang timbul akibat rendah maupun tingginya suatu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Berikut penjelasannya. Keanekaragaman rendah. Yang pertama, kerentanan terhadap penyakit dan gangguan. Dalam ekosistem, keanekaragaman rendah dapat membuat spesies lebih rentan terhadap penyakit atau perubahan lingkungan karena kurangnya variasi genetik. Kedua, kerugian potensi, yaitu keanekaragaman rendah dapat mengakibatkan kehilangan potensi berbagai ide, inovasi, atau bakat yang mungkin ada dalam populasi yang lebih beragam. Ketiga, keseimbangan ekosistem. Dalam ekosistem, rendahnya keanekaragaman spesies dapat mengganggu keseimbangan trofik dan berdampak negatif pada rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan. Nah, adapun keanekaragaman tingkat tinggi. Yang pertama, kesulitan dalam koordinasi atau integrasi. Dalam suatu organisasi atau masyarakat yang hidupnya sangat beragam, dapat sulit untuk mencapai konsensus atau koordinasi karena perbedaan nilai, bahasa, atau budaya. Yang kedua, potensi konflik. Tingginya keanekaragaman budaya atau etnis dalam masyarakat dapat menyebabkan ketegangan konflik atau ketidaksetaraan jika tidak dikelola dengan bijak. Persaingan yang berikut adalah persaingan yang ketat. Dalam dunia bisnis atau lingkungan kerja, tingginya keanekaragaman dapat meningkatkan persaingan yang ketat untuk sumber daya atau peluang. Dan yang terakhir, pentingnya manajemen keanekaragaman. Tingginya keanekaragaman memerlukan manajemen baik untuk memastikan bahwa semua elemen berkontribusi secara positif dan berdampingan tanpa konflik. Jadi, penting untuk memahami konteks dan dampak dari keanekaragaman serta mengambil tindakan yang sesuai untuk meminimalkan masalah yang mungkin timbul dalam setiap situasi. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Salah satu studi kasus yang menarik adalah mengenai keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara di Indonesia. Ini adalah salah satu kawasan konservasi terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi sejumlah spesies langka dan terancam punah. Adapun permasalahannya seperti: 1. Kehilangan habitat. Perambahan hutan, pertanian, dan perburuan liar mengancam habitat alami spesies-spesies di Taman Nasional Gunung Leuser. Kehilangan habitat ini dapat mengarah pada penurunan populasi dan bahkan kepunahan spesies. Yang kedua, konflik manusia dan hewan. Konflik antar manusia dan hewan sering terjadi di daerah ini, terutama dengan harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orang utan Sumatera. Konflik ini dapat merugikan kedua belah pihak. Adapun tindakan-tindakan dan dampak yang dapat terjadi seperti: yang pertama, pelestarian habitat. Organisasi konservasi bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi habitat alami dengan menetapkan zona-zona konservasi, menghentikan deforestasi ilegal, dan mengembangkan program restorasi hutan. Yang kedua, edukasi masyarakat. Program edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi
mencerminkan tantangan dan usaha dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia yang mencakup habitat, hutan hujan yang penting, dan berbagai spesies langka. Ini juga menekan pentingnya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oke, baik. Setelah kita mendengar penjelasan tentang keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, kita dapat menyimpulkan dalam beberapa poin penting. Yang pertama adalah keanekaragaman mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman sumber daya genetika. Yang ketiga, keanekaragaman sebagai indikator kesehatan lingkungan. Dan yang keempat, ancaman terhadap keanekaragaman. Yang kelima, peran konservasi. Yang keenam, pentingnya pendidikan dan kesadaran. Dan yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan. Oke, setelah kita mengetahui poin-poin penting tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.